Halo teman-teman, video tutorial. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menghubungkan atau menyambungkan sebuah domain ya dengan sebuah hosting agar kita bisa membuat sebuah website pada hosting yang sudah ada. Jadi case-nya begini teman-teman. Saya beli sebuah domain baru. Kemudian saya sudah memiliki sebuah hosting yang lama yang sebelumnya saya sudah beli dan saya akan menghubungkan atau menyambungkan domain name yang baru saya beli ini dengan hosting yang sudah saya miliki sebelumnya. Oke, caranya yang pertama kita masuk dulu ke halaman member area di mana kita membeli atau menyewa domain name tersebut. Di sini saya tidak membeli hosting, jadi kalau teman-teman lihat di sini layanannya hanya ada satu domain ya. Domain ini kita klik, nanti tampilannya akan terlihat seperti di layar. Yang perlu dilakukan di sini adalah kita rubah NS atau name servernya. Jadi yang pertama kita klik bagian gambar kunci pas ini, kita klik. Ini adalah setting. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tampilan berikutnya. Nah, di sini kita tidak perlu merubah yang lain-lain. Yang perlu kita rubah hanya satu, yaitu name server. Nah, ini kita akan rubah supaya nanti nyambung dengan hosting yang sudah kita miliki. Caranya, di bagian sini kita ganti dengan gunakan name server di bawah ini. Kemudian kita ganti name servernya dengan name server hosting kita. Oke, saya sudah siapkan name servernya. Saya akan langsung copy aja. Biasanya kalau kita sewa hosting, web hosting, kita akan diberitahukan atau diinfokan name server dari hosting kita. Jadi kalau teman-teman udah pernah order hosting, teman-teman tinggal cek di email kalian atau kalian login ke member area di di mana kalian menyewa hosting, nanti kalian akan bisa cek name server hosting yang kalian miliki. Oke, balik lagi ke penjelasan domain. Nah, sekarang ini pada halaman domain, name servernya sudah saya rubah. Ya, yang pertama dan kedua sudah saya rubah untuk name server 1 dan 2. Kemudian tinggal klik ubah name server. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah langkah pertama tadi kita merubah name server pada settingan domain kita, langkah berikutnya kita masuk ke control panel atau cPanel dari web hosting yang kita miliki, di mana tadi kita pointingkan domain name kita ke web hosting tersebut. Oke, nah ini tampilan yang terlihat di layar saat ini. Saya sudah ada di control panel dari web hosting yang saya miliki. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sudah masuk ke cPanel-nya teman-teman, tinggal kita pilih add on domain. Nah, ini defaultnya di sini belum ada nih. Artinya di web hosting ini belum pernah ditambahkan domain dari selain yang default ke dalam web hosting ini. Nah, sekarang saya tambahkan. Oke. Nah, ini saya sudah tambahkan dan ketika kita tambahkan nanti
nantinya di halaman di root directory-nya nanti akan ditambah lagi sebuah folder sesuai dengan domain name yang kita tambahkan. Kalau sudah seperti ini, tinggal diklik add domain. Nah, kadang-kadang ini perlu proses ya teman-teman, tergantung dari web hostingnya masing-masing. Oke, sampai muncul tampilan seperti ini artinya domain name yang tadi kita pointing ke name server web hosting ini dan penambahan domain name tersebut atau add-on domain tersebut ke sini sudah berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan balik lagi ke cPanel-nya. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan add-on domainnya ke dalam web hosting kita, maka langkah berikutnya kita tinggal install websitenya. Nah, sekarang saya mau menggunakan WordPress untuk instalasi websitenya. Caranya gimana? Caranya dari cPanel ini saya tinggal pilih WordPress. Nah, kemudian di sini ini sudah masuk ke halaman Softacolus. Di sini saya sudah pilih WordPress, kemudian di sini saya pilih Install Now. Nah, di bagian ini teman-teman harus hati-hati, terutama bagi kalian yang menggunakan satu web hosting untuk beberapa alamat website. Nah, kalian harus benar-benar hati-hati pada saat memilih URL-nya di sini. Ya, choose URL-nya ini jangan sampai salah. Karena kalau kalian salah pilih di bagian ini bisa jadi nanti website kalian yang sudah aktif ketimpa sama website atau instalasi baru ini. Jadi di sini harus benar-benar berhati-hati dan harus memilih dengan tepat. Nah, saya akan pilih protokolnya HTTPS. Kemudian bagian domain name-nya saya pilih domain name yang tadi saya tambahkan pada add-on domain. Nah, pada kolom yang ketiga ini adalah direktorinya. Kalau tampilannya seperti ini, nanti kalian buka websitenya itu harus menambahkan WP di belakangnya. Jadi, supaya dia diinstal di root direktorinya si domain Indonesia ini, maka saya akan hilangkan bagian WP di sini. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita tinggal scroll ke bawah, kemudian masukkan akun untuk login dan passwordnya. Oke, saya bikin passwordnya dulu. Oh. Oke, ini adalah password untuk WordPress administratornya. Nah, ke bawah, ini bisa dibiarkan defaultnya dulu aja. Karena untuk template, tema, dan lain sebagainya ini kita bisa rubah nanti melalui halaman WordPress adminnya. Oke, kalau sudah kita tinggal scroll ke bawah dan klik tombol install. Nah, ini proses instalasinya sudah berjalan. Kita tunggu sebentar sampai dengan proses instalasi ini selesai, teman-teman. Oke, kalau muncul seperti ini, congratulations, the software was installed successfully, artinya instalasi WordPress sudah berhasil. Nah, kadang-kadang untuk proses update DNS record-nya, jadi DNS record itu adalah yang merekam antara proses pointing dari domain ke web hosting, itu kadang-kadang memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian akses halaman WP admin ini masih belum berhasil, kemungkinan domainnya belum terupdate. Jadi kalian tunggu 1 kali 24 jam, habis itu kalian masuk lagi. Oke, itu tadi teman-teman cara menyambungkan
domain name ke web hosting. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa.